Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriana sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu tentang masuknya Islam di Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam. Budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Dan juga banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8 Masehi. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain melalui pedagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Dan di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Dan di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Dan di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Dan di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai. Dan di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa dan Talo. Banyaknya kerajaan Islam yang ada juga diketahui turut memengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, banyak dari masyarakat jajahan kerajaan tersebut masuk Islam dan turut menyebarkan agama Islam ke seluruh negeri. Ada beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J. Pitsnapel sebagai seorang para cendekiawan Belanda yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berada di India. Daerah yang berada di India bagian barat. Menurut Pitsnapel, Islam turut disebarkan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke bagian timur, dan salah satunya adalah Indonesia. Terus yang kedua, teori Arab. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan atau
dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal dari Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, teori Persia. Hussein Jajadiningrat atau sejarawan asal Banten adalah orang yang pertama kali mengenalkan teori Persia. Menurutnya, teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini dikenal dengan negara Iran. Dalam memberikan argumentasinya, Hussein memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain seperti merayakan 10 Muharram atau satu surah. Baik, itulah yang sempat saya paparkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua. Islam di Indonesia. Teori maksudnya Islam di Indonesia yang keempat yaitu teori Cina, di mana teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari perantau Cina, di mana orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui hubungan kontak tangan. Bahkan ajaran Islam tersapi di Cina pada abad ke-7 Masehi, di mana masa agama Islam ini baru berkembang. Yang terakhir itu teori Turki. Teori yang terakhir adalah teori Turki, di mana teori ini diajukan oleh Martin van Boekel yang dikutip oleh Mufid Hafizullah, di mana ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang Kurdi dari Turki, di mana banyak ulama Turki yang berperan mengajarkan agama Islam di Indonesia, dan kitab kalangan Kurdi juga berpengaruh cukup luas di Indonesia. Misalnya Tabib Al-Qurub, kalangan ulama Al-Kurdi yang berkembang dengan tarekat. Yang selanjutnya yaitu adanya tarekat Syatariyah yang dibawa ke Nusantara oleh Ibrahim Al-Qurani, di mana Al-Qurani yang kebanyakan muridnya adalah agama ulama Kurdi. Yang ketiga itu tradisi Barasanji yang terbuat di Indonesia. Menurut Brunesen, Barasanji merupakan nama keluarga yang berpengaruh dengan tarekat di Kurdi. Yang keempat, Kurdi merupakan nama yang terkenal di Indonesia, misalnya Habib Kurdi, Jalan Kurdi, dan lain sebagainya. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa orang Kurdi dari Turki berperan dalam proses masuknya Islam di Indonesia. Pada hakikatnya, teori masuknya Islam di Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan. Tidak ada teori yang baku dan pasti. Pendapat ini disandarkan oleh Az-Zuhmi yang mengatakan bahwa sesungguhnya kedatangan Islam di Indonesia tidak berasal pada satu tempat dan juga tidak dalam waktu yang sama. Selanjutnya itu saluran Islamisasi di Indonesia. Saluran di Islamisasi yang berkembang di Indonesia ada 6, yaitu saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Yang pertama yaitu saluran perdagangan. Di antara saluran Islamisasi di Indonesia, yang paling pertama yaitu melalui proses perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan yang terjadi pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, negara timur, dan Asia, di mana perdagangan Muslim itu juga turut serta turun ke Indonesia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan.
hal ini menimbulkan jalinan antara masyarakat Indonesia dan para pedagang dari luar. Secara umum, Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui proses perdagangan ini dapat digambarkan seperti mula-mula mereka berdagang di tempat pusat perdagangan, kemudian di antara mereka ada yang bertempat tinggal baik sementara maupun menetap, kemudian ada yang berkeluarga, dan juga kemudian mereka memiliki keturunan dan menjadilah mereka keluarga muslim, kemudian menyebarkannya. Yang kedua, saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran Islamisasi yang paling memudahkan, yang memberikan ikatan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Saluran Islamisasi melalui perkawinan ini biasanya dilakukan oleh para pedagang dan para wanita yang pribumi yang merupakan masyarakat yang ada di sekitar itu. Sebelum mereka dinikahkan, para wanita tersebut diislamkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan ikatan. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian antara dua individu. Saluran Islam melalui perkawinan ini yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi, juga merupakan bagian yang erat berjalin dengan Islamisasi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Kemudian yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk hubungan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal ini berhubungan langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan. Selain itu menjadi kiai juga yang menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal kiai yang mengajarkan, semakin terkenal pesantrennya dan pengaruhnya akan mencapai